Battle Through the Heavens Chapter 40-50. Penatua kedua. Apakah ujiannya belum berakhir? Xiao Yan bertanya dengan lembut saat dia melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan melepas tangannya sambil melihat penatua kedua yang teralihkan perhatiannya. Oh iya, tes sudah berakhir. Penatua kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meskipun matanya masih melayang di sana-sini. Sang penatua jelas masih dalam keadaan terguncang. Dapat menaikkan 5 Duan Qi dalam setahun. Sungguh suatu perkembangan yang cepat dan menakutkan. Penatua kedua masih tenggelam dalam pikirannya, memandangi pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di mata lamanya menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas berangsur-angsur memudar dari monumen dan kembali ke rona hitam pekat. Meskipun kata-kata emas telah menghilang, penonton tetap diam. Semua orang masih kaget. Ahem, pada platform tinggi, penatua kedua mengeluarkan batuk dan akhirnya dia mendapatkan perhatian audiens kembali. Tes upacara telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima satu tantangan. Orang-orang di bawah pangkat Douze akan diizinkan untuk menantangnya, siapa yang akan maju. Penatua kedua berteriak keras. Jika seseorang menganggap upacara Coming of Age sebagai ujian seberapa tinggi Dou Qi seseorang, maka tantangannya adalah pemeriksaan kemahiran teknik Dou-nya. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Dou akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasil. Perhatian setiap klan terhadap kecakapan teknik Dou sangat intensif. Setelah mendengar deklarasi penatua kedua, keributan ringan muncul di antara hadirin. Generasi klan Xiao yang lebih muda saling memandang, sementara pengecut mengencangkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, Duan Qi 8, telah merobohkan pemikiran yang ada di hati mereka tentang kemenangan. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka untuk melawan Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berdiri di platform, dengan tenang menyapu pandangannya ke teman sekelilingnya. Sekelompok pengecut, melihat anggota klan sekitarnya, meringkuk ketakutan, Xiao Ning memarahinya cemoohan. Dia mengangkat kepalanya dan menantang pemuda berpakaian hitam di atas panggung, tiba-tiba ada tangan ramping yang menatiknya kembali. Dengan mengernyitkan alisnya, Xiao Ning menatap adiknya dan berkata, "Kenapa?" Xiao Yu menghela nafas dan menjawab, "Dia berada di Duan Qi 8, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiao Ning sedikit berkedut, dia juga ragu-ragu. Tapi ketika matanya melayang ke arah Sun Er di dekatnya, pandangannya menatap hangat pada Xiao Yan dengan ekspresi lembut dan menyenangkan yang tidak pernah diarahkan padanya. Menggertakkan giginya dengan kejam, Xiao Ning mengangkat tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan muncul di wajahnya yang masih kekanak-kanakan. "Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak saya mencapai Duan Qi 8, apakah Anda pikir saya tidak bisa mengalahkannya yang baru mencapai Duan Qi 8? Melihat Xiao Ning yang wajahnya dipenuhi dengan keras kepala dan kecemburuan, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti sebentar, dia mengeluarkan pil hijau dan memberikannya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2. Qi peningkatan bubuk, yang memberikan kekuatan Douze untuk waktu singkat. Namun, konsekuensinya adalah, jika dikonsumsi seseorang akan terbaring di tempat tidur untuk bulan berikutnya. Jangan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan." Setelah mendengar itu, Xiao Ning menggenggam pil itu dengan gembira mengatakan, "Dengan ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada orang itu." Xiao Yu mengerutkan kening dan memperingatkannya, "Jangan terlalu gegabah. Biarkan dia menderita sedikit saja. Anda tidak boleh melukai dia terlalu parah atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungi Anda." Ya, saya sudah tahu," kata Xiao Ning acuh tak acuh, sedikit mengangguk. Dengan senyum masam dia memandang Sun Er, dengan bangga berkata di dalam hatinya, "Aku akan memberitahumu, pria itu hanya bantal dengan kantung sulaman." Dengan senyum dingin, Xiao Ning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung, berteriak, "Aku akan menantangmu." Setelah mendengar itu, tatapan semua orang berbalik ke arah Xiao Ning. Melihat Xiao Ning yang sedang berjalan, alis penatua kedua berkerut. Menatap kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan penatua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil mendesah ringan, ia menegur dalam hatinya, "Bodoh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Xiao Yan masih bocah lumpuh yang tidak berguna seperti di masa lalu?"
Xiao Ning tidak memperhatikan kerutan di wajah penatua kedua. Dia mengambil langkah besar ke depan, dengan angkuh menyeringai, "Xiao Yan, biarkan aku menguji kecakapan bertarungmu." Merasa malas untuk melihat Xiao Ning di depannya, Xiao Yan bahkan tidak menjawabnya. Melihat bahwa Xiao Ning telah mencapai pusat panggung, penatua kedua tidak punya pilihan selain menyatakan dengan keras, Xiao Yan telah ditantang oleh Xiao Ning. "Xiao Yan, apakah kamu menerima tantangan? Kamu tidak akan lari dari tantanganku kan?" Sun Er sedang menonton, Anda sebaiknya tidak mengecewakannya. Membelai pil yang tersembunyi di lengan bajunya, kepercayaan Xiao Ning meningkat. Sambil melihat gadis cantik yang tenang di bawah, dia berkata kepada Xiao Yan dengan senyum dingin. "Dasar idiot," Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Menyapu hidungnya di depan semua orang, Xiao Yan mengangguk dan dengan tenang berkata, "Saya terima tantanganmu." Melihat Xiao Yan mengangguk, penatua kedua menghela nafas sekali lagi dengan melambaikan tangannya dan berkata, "Ingat, kendalikan kekuatan kalian. Jangan saling melukai." Xiao Ning mengerutkan bibirnya sementara Xiao Yan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Ketika penatua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya menjadi tegang. Perkelahian segera muncul. Di platform tamu, Xiao Zhan mengerutkan alisnya saat dia melihat Xiao Yan di atas panggung dengan ekspresi yang sedikit gelisah di wajahnya. Meskipun Douki dari Xiao Yan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhan, dia belum pernah melihat Xiao Yan pergi ke Do Technic Hall dan mencari teknik Do, juga dia tidak pernah melihatnya berlatih dengan teknik Do sama sekali. Untuk pemahaman Xiao Zhan, Duan Ki-8 Xiao Ning sudah menguasai 3 teknik Do tingkat menengah dan 1 Huang tinggi. Salah satu dari teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari pertarungan manapun di tingkat yang sama. Baginya, Xiao Yan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Hahaha, pemimpin klan Xiao, apa yang akan Anda katakan? Apakah kemenangan mungkin bagi Tuan Muda Xiao Yan? Di sebelah Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya tertuju pada dudukan bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhan menenangkan amarahnya terhadap Xiao Ning dan dengan tenang berkata, "Yan Er tidak begitu mahir dengan teknik Do saat ini. Apalagi dia baru saja mencapai Duan Ki-8, sementara Xiao Ning telah mencapai tahap itu selama lebih dari 1 tahun. Sangat disayangkan, tetapi saya khawatir kemungkinan menang anakku tidak akan terlalu tinggi." "Oh, benarkah?" Ya Fei perlahan-lahan menggerakkan bulu matanya yang panjang, matanya yang memikat menyapu saat dia menatap malas pada pemuda yang tenang berpakaian hitam di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, memberikan wajahnya kecantikan yang dewasa, saat dia berkata, "Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiao Yan. Saya pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini." Xiao Zhan terkejut, agak terkejut dengan kepercayaan Ya Fei. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Mari kita berharap kata-kata Nona Ya Fei menjadi kenyataan." Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning mencibir dan mengepalkan kedua tangannya saat dia mengambil sikap agresif. Douki-nya yang samar melewatinya saat dia berlari ke depan, memberi tatapan yang lebih mengancam. Tidak sepatah kata pun diucapkan, kaki Xiao Ning meledak dari tanah membuat dirinya dekat dengan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Ning menyatukan dua kepalan tangannya. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti. Tangan kanannya berbentuk cakar dan berbelok ke arah leher Xiao Yan. Teknik Do level Huang Tengah, Rending Claws. Xiao Yan memandang mendekati cakar dengan acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan kekuatan dorong besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Xiao Yan, wajah Xiao Ning turun seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti sendiri. Xiao Zhan menonton dari teras di atas menatap dengan heran. Di sisinya, Ya Fei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan seksama, bibir merahnya ditekan lembut ke cangkir teh giok putihnya, perlahan menyeruput teh. "Bocah ini, dia benar-benar harta karun," gumam Ya Fei. "Apa, teknik Do apa ini?" kata Xiao Ning sambil menggosok titik sakit di dadanya. Xiao Yan meliriknya dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Wajah Xiao Ning gemetar marah melihat Xiao Yan mengabaikannya. Rahangnya tertutup rapat saat dia sekali lagi menyerang Xiao Yan. Dengan telapak tangan terulur keluar, Xiao Yan menyipitkan matanya ke perambahan Xiao Ning dan membiarkan mulutnya berubah menjadi seringai kejam. Tangan kanannya terbuka perlahan kemudian ditutup dengan tiba-tiba.
Kekuatan tarik-menarik yang kuat keluar dari telapak tangannya. Teknik Dou level Xuan, tangan vakum. Melihat tangan Xiao Yan dekat, tanpa sadar Xiaoning menanamkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak memadai. Dia merasa dirinya tertarik oleh tangan Xiao Yan. Tubuh Xiaoning terbang melengkung ke arah Xiao Yan yang memiliki senyum dingin terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiaoning ditarik, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia semakin dekat. Dia tertawa firasat ketika Douqi mulai mengembun di tinjunya. Iron Fist. Xiaoning menjerit dengan tangan mengepal erat. Semburan tajam kinya keluar dan bergema di udara. Jika dia bisa mengenai bahu Xiao Yan, akan ada kerusakan mengerikan pada lengannya. Bagi Xiaoning sepertinya Xiao Yan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Menyipitkan matanya sedikit setelah merasakan ki yang tajam di udara, Xiao Yan menghembuskan udara perlahan. Menyalurkan Douqi ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati, teknik Dou level Xuan, Fire Palm. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiao Yan meledakkan gelombang ki dari telapak tangannya. Bang! Suasana bertambah berat ketika kekuatan yang tak terlihat dengan kejam mendorong kembali Xiaoning. Kekuatan yang menarik dan hempasan pada Xiaoning segera mengubah wajahnya pucat pasi. Pada akhirnya, Xiaoning akhirnya dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah 10 meter jauhnya. Tubuhnya bergetar di tanah saat ia perlahan-lahan memuntahkan darah dari mulutnya dengan erangan yang menyedihkan. Melihat Xiaoning yang telah lumpuh total dan kemudian dengan tenang melirik ke sekeliling, Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan tangannya dengan tenang berbicara, kamu kalah. Generasi klan Xiao yang lebih muda semuanya tercengang ketika mereka melihat Xiaoning yang muntah darah. Sebagai teman sebaya, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiaoning. Pada generasi termuda dari klan Xiao, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiaoning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan dengan mudah oleh Xiao Yan. Hasil yang tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Di antara hadirin, Xiao Yu memandang Xiaoning yang dengan cepat dikalahkan, pipinya yang cantik menunjukkan rona merah samar ketika mulutnya terbuka lebar pada pemandangan yang luar biasa, bahkan hatinya shock. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya. Dia bergumam pelan, bajingan ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempraktikkan teknik Dou baru sambil mencoba mendapatkan kembali Douqi aslinya? Hehe, Tuan Muda Xiao Yan bukan hanya Douqi-nya cukup kuat, teknik Dou-nya juga dipraktekkan dengan sangat baik. Pemimpin klan Xiao pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di platform tamu, meskipun Ye Fei sudah siap secara mental sejak awal, dia terkejut dengan kinerja Xiao Yan. Dia memalingkan matanya kepada Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin belajar teknik Dou yang mendalam, maka seseorang perlu memiliki instruktur yang tahu trik untuk teknik Dou itu. Tampaknya Ye Fei percaya bahwa Xiao Zhan telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ye Fei sebelumnya, Xiao Zhan tertawa getir, menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak ingin mengajar, tetapi tidak mungkin mengajar Xiao Yan dengan teknik Dou yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik Dou di klan Xiao, dia belum pernah melihat teknik Dou seperti itu. Karena itu Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, teknik Dou yang digunakan Xiao Yan bukan dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik Dou dari klan kami, dari mana Xiao Yan mempelajarinya. Xiao Zhan memiliki kecurigaan dan melihat ke berbagai pakar di klan untuk mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan mata, mereka mengira dia membantu Yan Er. Melengkungkan bibirnya, Xiao Zhan tidak merasa ingin memberikan penjelasan dan mengembalikan tatapannya kepada putranya, bocah ini, dia tentu tidak memiliki kekurangan rahasia. Xiao Zhan bergumam pada dirinya sendiri. Di atas panggung, melihat Xiaoning yang masih runtuh. Penatua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena shock dan mengamati Xiao Yan dengan tatapan kompleks. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut namun muda memiliki ekspresi yang tenang. Tidak ada jejak kesombongan muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Menghela nafas, penatua kedua mengangkat telapak tangan yang tinggi dan hendak menyatakan dengan keras bahwa pertandingan telah berakhir ketika wajahnya tiba-tiba berbalik ke kiri. Di kejauhan, Xiaoning, yang berbaring di tanah sebelumnya, tiba-tiba melompat berlari seperti jaguar.
Dou Qi yang tadi pingsan tiba-tiba naik secara dramatis saat kakinya berlari menginjak kuat ke lantai kayu. Setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan terbang. Kedua matanya yang dingin fokus sekali lagi pada Xiao Yan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Kamu keparat. Saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, berhenti. Peristiwa yang tiba-tiba itu membuat penatua kedua terganggu, tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia memalingkan telinganya ke penatua kedua. Mengambil keuntungan dari pil tingkat 2, Qi meningkatkan bubuk. Xiao Ning mengertakkan giginya dengan marah sambil menatap Xiao Yan, dan segera bergegas menyerangnya. Perubahan tiba-tiba di lapangan itu menyebabkan gangguan di antara para penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya juga dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan Douzi. Dia memakan pil Qi Gathering Powder. Yafei yang berpengetahuan berseru setelah dia melihat peningkatan tajam tiba-tiba dalam kekuatan Xiao Ning. Wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu bajingan. Ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja, patah garis rambut memancar keluar dari benturan. Dengan tatapan sengit, dia melotot ke penatua pertama. Kamu pangkas tua, jika sesuatu terjadi pada anakku, maka bahkan hidup cucumu sendiri tidak akan cukup untuk kompensasi. Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er menderita cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran aturan Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari sesepuh pertama, klan tidak akan dengan mudah membiarkannya pergi. Saat Xiao Zhan memelototi penatua pertama, wajah keriput penatua pertama mulai bergetar. Dia mulai tergagap. Jika Xiao Yan sama seperti sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan berpaling dari penatua pertama sebelum melepaskan orang ini yang memiliki kemungkinan menjadi Dou Huang. Teriakan penatua kedua tidak berpengaruh. Xiao Ning sudah satu lengan jauhnya dari Xiao Yan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal Dou Qi saat dia meraung, Iron Mountain Fist. Dengan peningkatan kekuatannya, kali ini Iron Mountain Fist mengirimkan gelombang kejut yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan meniup rambut Xiao Yan, mengungkapkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiao Yan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan-lahan masuk ke posisi kuda-kuda. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat maju seperti anak panah dari tali busur. Penatua kedua menginjak kakinya dengan marah ketika dia melihat Xiao Yan bertarung langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi, idiot. Octane Blast. Memberikan teriakan tertekan di benaknya, tinju Xiao Yan bertabrakan dengan Xiao Ning di bawah tatapan ngeri penatua kedua. Bang! Kedua tinju bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah memutar Xiao Ning mulai pucat pasi. Sekali lagi darah mulai tumpah dari mulutnya dan menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan Xiao Yan berkibar saat dia memberikan pukulan lain pada Xiao Ning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun di angin kencang. Melihat adegan ini, penatua kedua di peron tiba-tiba memicingkan matanya. Seketika dia tidak bisa menahan nafas, menonton garis belakang pria muda berpakaian hitam itu, ia tampak menjadi misterius. Melihat Xiao Ning, yang tampak seperti terlatih tatih di ujung hidup dan mati, para penonton terdiam sekali lagi. Mata para hadirin menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia adalah iblis. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan peningkatan kekuatan. Kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak mengharapkan Xiao Ning yang memakan pil pendorongan kekuatan menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius akibat satu pukulan. Melihat lapangan dari platform tamu, tangan putih Yafei menutupi bibirnya yang merah ketika seluruh tubuhnya bergetar kegirangan. Apa? Teknik Dou yang kuat? Apa levelnya? Tingkat Xuan. Bagaimana mungkin? Yafei tersentak, hatinya bergetar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou level Xuan tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Yafei sekali lagi memalingkan pikirannya ke Xiao Yan tentang teknik Dou sebelumnya. Alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu, jika saya ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi klan Xiao adalah teknik visi tingkat singa yang berjalan dengan metode Xuan level Qi Raging Lion Kan. Berdasarkan apa yang saya lihat,
teknik Dou itu jelas bukan Fissure of the Lion. Ya Fei menatap cangkir teh gioknya dengan lembut di tangannya. Entah dari mana terlintas dalam benaknya, mungkinkah, bahwa teknik Dou itu, tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan. Mata indahnya malas berkibar saat dia melirik Xiao Zhan dengan kemiringan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap kejutan sesaat di wajah Xiao Zhan, karena dia juga menyadari bahwa teknik itu bukan teknik klannya. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ya Fei merenung, dadanya yang berkembang dengan baik condong ke bawah saat kuku gioknya membungkus cangkir tehnya. Ketika dia mengingat kemahiran teknik Dou yang ditampilkan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya. Jika tidak, teknik Dou level Xuan tidak dapat dikuasai dengan cepat melalui coba-coba dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajarkan teknik Dou level Xuan, kekuatan pria misterius itu harus ada pada tahap Douling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Ya Fei mempertimbangkan, saat dia dengan anggun meletakkan cangkir gioknya. Sambil menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, pikirnya, bocah cilik ini, dia semakin misterius setiap hari. Aku hanya ingin tahu, oh Tuhan, Yan milikku ini, dia semakin sulit untuk dimengerti. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan tidak bisa menahan napas. Eksekusi putranya dari teknik Dou sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga ia diam-diam bersorak ketika melihatnya. Dari sudut pandang kerusakannya, teknik Dou itu setara dengan teknik Dou level Xuan klan Xiao, Fissure of the Lion. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajar Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa mengira, tetapi melihat ke jauh Sun Er. Pada saat ini, gadis kecil itu meletakkan pipinya di tangannya, senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Xiao Yan berdiri di pusat perhatian. Mungkinkah itu dia? Benih rasa ingin tahu ditanam ke dalam benaknya. Berpikir tentang seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan. Xiao Zhan secara paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghembuskan udara basi saat lengannya yang keras perlahan kembali ke keadaan semula. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang pingsan. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki sedikit pun rasa iba. Jika dia tidak belajar dua teknik Dou tingkat Xuan, maka tangan kanannya sendiri akan rusak oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan padanya, maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Menempatkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati penatua kedua dan bertanya, pertempuran telah berakhir kan? Penatua kedua mendapatkan kembali akal sehatnya dan mengangguk. Ketika dia mulai mengumumkan bahwa pertempurannya telah berakhir, ada yang memutus. Tunggu. Di bawah platform, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Penatua kedua mengerutkan alisnya, Xiao Yu, apa yang kamu inginkan? Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadar ke anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke platform dengan penuh semangat. Dendam yang dipegangnya terhadap Xiao Yan jelas bisa dilihat. Xiao Ning adalah sepupu yang lebih tua, bagaimana Anda bisa memukulinya dengan kejam? Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sambil senyum ganas muncul di wajahnya, meskipun ini seharusnya hanya sebuah tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah satu kali, dia menelan pil Qi Gathering Powder dan menyerangku dalam kondisi bertenaga. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan saya belas kasihan? Jika saya tidak menolak, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning adalah manusia sementara aku, Xiao Yan bukan? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan seperti petasan di atas tali, pikiran Xiao Yu menjadi lamban. Pipi merahnya yang cantik berubah menjadi putih kemudian dengan cepat menyala merah karena marah. Dengan sikap arogannya, dia tidak pernah memberi muka di depan umum. Ketika dia mengembuskan amarah untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, saya tidak peduli dengan pembicaraan Anda, saya hanya tahu bahwa Anda telah melukai adik laki-laki saya. Jadi sekarang, saya menantang Anda. Jika Anda memiliki keterampilan, maka terimalah tantangan saya. Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu.
Ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di bawah level Douze, Anda tidak memenuhi syarat. Penatua kedua mencoret dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil menatap Xiao Yan, jangan bilang kau tidak berani menerimanya. Wanita idiot ini. Dalam hati, Xiao Yan mengumpat marah, pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning sudah menghabiskan banyak doki-nya dan sekarang ia akan bertarung dengan Douze bintang 3. Dia jelas tidak diuntungkan, tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita. Menatap Xiao Yan dengan dingin, Xiao Yu merasakan isyarat gembira dan secara terbuka mencibir padanya. Menyikat hidungnya dengan ibu jarinya, Xiao Yan mengernyit, hanya tantangan dari seorang wanita. Saat Xiao Yan mulai mempersiapkan diri untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, lonceng perak seperti tawa terdengar ketika seseorang dengan lembut melayang ke peron. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron. Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah dan kau masih menantangnya. Apakah Anda mencoba mengambil keuntungan darinya? Sepupu Xiao Yu, jika Anda benar-benar ingin berkelahi dengan seseorang, lalu mengapa Anda tidak membiarkan Sun Er bermain dengan Anda? Dengan tatapan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi dan mendarat di samping Xiao Yan. Melihat Sun Er melompat, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan bertanya, mengapa kamu harus lari ke sini? Sun Er membentuk sedikit senyum dan tidak menjawab. Matanya melirik Xiao Yu, yang wajahnya kini terlihat rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, Xiao Yu Biao Jie, dibandingkan dengan Xiao Yan, usiamu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati membantu Anda. Mendengar ini, Xiao Yu menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiao Yan dengan mata terpotong dia mencibir dan berkata, jangan bilang, kau hanya tahu bagaimana bersembunyi di belakang seorang wanita. Alis Xiao Yan berkedut. Di matanya muncul kilatan tak menyenangkan. Pada saat itu, dia hanya ingin memeluk wanita ini dan mempermalukannya. Cukup. Sementara ketiganya berdebat, penatua kedua mengeluarkan teriakan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka ucapkan. Dengan ekspresi suram, penatua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Beralih ke Xiao Yu, dia berteriak dengan marah, di panggung ini, kamu tidak punya hak untuk menantang siapapun. Segeralah kembali. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di rumah Anda selama sebulan. Setelah melampiaskan kemarahannya pada Xiao Yu, penatua kedua mendesah lega. Memutar kepalanya, dia dengan tak berdaya menyaksikan Sun Er, yang memutar-mutar sehelai rambut hitamnya yang halus saat dia memaksakan sebuah senyuman, Nona muda Sun Er, kamu juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan. Sun Er mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia berbalik ke Xiao Yan dan diam-diam menarik wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Ditegur dengan marah oleh penatua kedua, Xiao Yu merasa dirugikan. Setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, bajingan kecil, tunggu saja. Melihat akhir yang lucu, penatua kedua melepaskan napas panjang. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah pelaku yang memakai wajah polos. Memaksa senyum kecil, penatua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, Xiao Ning menelan pil secara ilegal, karena itu mulai hari ini, dia akan dikunci di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah penatua selesai berbicara, dia berteriak sekali lagi, tantangan telah berakhir. Xiao Yan telah menang. Mengenai penjelasan yang tidak perlu tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak mengungkapkan pendapat. Setelah mendengar deklarasi akhir upacara Coming of Age, dia berjalan turun dari peron. Semua anggota audiensi, di tribun, menatap pemuda itu. Melihat kembali ke mata takut klannya, Xiao Yan menyeka hidungnya tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiao Yan berakhir, berbagai klan naik ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang kinerja Xiao Yan, prestasi klan lainnya redup. Akhirnya, Sun Er muncul di panggung dan menyebabkan keributan yang cukup besar. Douze 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit lebih rendah dari pencapaian Xiao Yan sebelumnya. Meskipun prestasi Sun Er masih sangat luar biasa,
banyak yang menghadiri upacara tahu bahwa dia adalah mutiara paling cerdas dari klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih kaget, mereka tidak terlalu terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka pada kinerja Xiao Yan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman. Sebelum kosong dengan cepat. Namun, sepasang mata yang bingung terus menatap pemuda dengan pakaian hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat akhir upacara, Xiao Yan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk pergi. Hari ini, tampilan Xiao Yan GG benar-benar membuat orang terkesima dengan takjub. Aroma harum tiba di dekatnya dan tawa lembut perak seperti Sun Er melanda Xiao Yan. Menyentuh hidungnya, Xiao Yan mulai tertawa. Awalnya, aku juga percaya bahwa Xiao Yan GG tidak tahu teknik Do, tetapi siapa yang mengira kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangannya yang halus ke belakang, Sun Er mengikuti di belakang Xiao Yan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh dengan emosi. Haha, aku sama sekali tidak tertutup seperti kamu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Do itu juga tidak terlalu umum. Sudut-sudut mulut Xiao Yan melengkung ketika dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er berhenti. Matanya yang indah membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, pengetahuan Xiao Yan GG benar-benar matang. Jika kamu benar-benar tertarik pada teknik Do itu maka Sun Er bisa mengajarimu. Mengangkat bahu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, menggigit lebih dari yang saya bisa mengunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang saya mengerti dengan jelas. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiao Yan tidak terduga untuk Sun Er tapi matanya yang hitam dan cerdas bergulir sebelum dia mendapat ide. Berhenti, Xiao Yan menyipitkan mata dan berkata dengan ambigu, tidak bisakah kita pergi ke balai metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Teknik tertinggi klan Xiao hanya tingkat menengah Xuan, Raging Lion. Selain itu, Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong sehelai rambut hitamnya yang halus ke samping. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan lembut, Sun Er bisa mencoba mendapatkan metode Xuan Qi tingkat tinggi untuk Xiao Yan GG, bagaimana dengan itu? Gadis ini, benar-benar kaya. Level Xuan tinggi setidaknya membutuhkan beberapa ratus ribu koin emas. Menghela nafas ke dalam, Xiao Yan memaksa tersenyum. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menjembatani kesenjangan antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia diam-diam mengelus cincin sederhana dan tanpa hiasan. Tenang mengisi hatinya ketika dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat kembali. Menatap Sun Er, Xiao Yan tertawa. Menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya yang lembut memegang keterikatan yang keras kepala, tidak perlu. GG ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiao Yan yang tak pernah berhenti. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum, sepertinya, pada akhirnya, Xiao Yan GG Anda benar-benar memiliki orang misterius di belakang Anda ya. Apakah saya perlu memeriksanya? Dengan tampang yang agak termenung dia mendekatkan jari ke dahinya. Setelah berdiri diam selama beberapa saat, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tinggalkan dia sendiri. Saudara Xiao Yan membencinya ketika orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan membahayakannya. Setelah upacara kedewasaan klan, Xiao Yan akhirnya bisa mengambil nafas. Hari-harinya, yang biasanya penuh dengan latihan, menjadi santai. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dia beli untuk yayasan eliksir hampir habis, Xiao Yan tidak mempertimbangkan untuk membelinya lagi. Dia sekarang akhirnya telah melangkah ke Duan Qi ke-8, dan pada tingkat ini manfaat dari yayasan eliksir hampir tidak ada artinya. Sekarang meskipun yayasan eliksir kehilangan kegunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebagai gantinya, dia mengatakan kepada Xiao Yan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara pelatihan yang sebenarnya adalah melatih dalam pertarungan dan istirahat di antara mereka.
Melatih diri sendiri sampai mati mungkin menjadi bumerang dan menuntun seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari yang santai dan bahagia ini, Xiao Yan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan sampai mati, tetapi dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliaran di kota. Namun, kadang-kadang dia pergi ke belakang gunung untuk melatih teknik Dou-nya. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menjadi perhatian keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat menempel padanya seperti bayangan. Beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiao Yan bertanya-tanya pada perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng! Di hutan lebat dan subur di pegunungan belakang, bayangan seperti monyet yang kuat menghindar dan melompat dengan kecepatan luar biasa. Itu bergerak melalui hutan dengan cepat dan gesit, menghindari semua rintangan di jalurnya. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, tinju yang berisi ki dan kekuatan ganas memecahkan sebatang pohon yang lebarnya setidaknya 2-3 meter. Retak pada pohon itu menyebar terus-menerus, dan akhirnya, bang, pohon itu patah menjadi dua. Dengan gesit menghindari pohon yang tumbang, Xiao Yan melompat di atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul. Menyeka keringat dari alisnya, Xiao Yan menghembuskan udara dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya secara acak, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiao Yan berkedut menjadi senyum muram saat dia menyisihkan daun di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Cahaya dari matahari jatuh ke tubuhnya, meresap ke tulangnya dan memberikan perasaan nyaman yang hangat jauh di lubuk hati. Menutup matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok seorang wanita di atas batu yang tidak terlalu jauh darinya. Melihat ke arah Xiao Yu yang duduk diam di atas batu, Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan-lahan berjalan menuju batu raksasa. Dia menatap keindahan tanpa ekspresi, tatapannya jatuh sangat panjang pada sepasang kaki sensualnya. Dia kemudian mengendus-endus dan mengeluarkan komentar angkuh, kakimu indah. Tidak perlu memamerkannya. Dengan hanya beberapa kata, wajah menawan Xiao Yu yang dingin berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit naik, Xiao Yu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, apakah kamu tahu mengapa aku datang mencarimu? Untuk memukuliku. Sambil menarik tangan dari hidungnya, Xiao Yan menebak dengan santai dan tertawa kecil. Saudaraku terluka parah oleh pukulanmu dan sekarang berbaring di tempat tidur dan tidak bisa bergerak. Karena kamu begitu kejam, aku sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkannya diremukkan tanpa balas jasa. Sepasang mata indah Xiao Yu menatap Xiao Yan dengan penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan mencibir, kalau begitu katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam hal seperti itu haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya? Membiarkannya mematahkan lenganku dalam proses itu. Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih keras kepala menatap Xiao Yan, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tidak berkurang sedikit pun. Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untuk aku yang kurang beruntung. Kemudian, Anda tidak akan merasa bersalah. Anda bahkan tidak akan peduli jika saya lumpuh selama sisa hidup saya. Hahaha, masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiao Yu, dengan kepribadian seperti itu, yang menikmati diskriminasi tanpa alasan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar sangat membenci orang sepertimu. Jika saudara laki-lakimu adalah manusia, bukankah aku juga manusia? Kemarahan Xiao Yan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan bahasa yang kasar. Sialan kau, dada besar tapi tanpa otak, itulah cara terbaik untuk menggambarkan wanita idiot sepertimu. Xiao Yan, kau bajingan kecil. Tutup mulutmu. Wajahnya berkerut karena marah, berubah menjadi hijau dan putih karena frustrasi. Akhirnya, Xiao Yu menyerang. Tidak mampu menahan Xiao Yan lagi setelah perkataan kutukan terakhirnya. Melihat wajah cantik Xiao Yu berubah pucat, mata Xiao Yan dipenuhi dengan amarah yang membara ketika dia mencibir dan memukul bibirnya, jantungnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan-lahan memadamkan kemarahan di hatinya dan menggunakan kakinya yang panjang dan menggoda untuk melompat turun dari batu. Dia mengertakkan giginya saat dia berkata, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan bajingan kecil sepertimu pergi dengan mudah hari ini.
Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dengan anggun menggerakkan tubuh halusnya, kaki kanannya direntangkan ke depan dengan peluit udara saat dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiao Yan. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa mengutuk dan dengan cepat melompat mundur, nyaris menghindari tendangan Xiao Yu. Huff, tidak peduli seberapa berbakat Anda hanya Duan Ki-8. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, kesombongan Anda mungkin mencapai setinggi langit. Melihat Xiao Yan, yang terus-menerus menghindari serangannya, dia tertawa dingin ketika kakinya yang panjang ramping menari-nari di udara seperti badai. Tendangan keras membawa hembusan angin kencang, melemparkan dedaunan ke tanah. Xiao Yu, yang memiliki kekuatan 3 bintang Dou Ze, jauh lebih kuat daripada Xiao Ning. Dalam serangan-serangan yang begitu cepat, Xiao Yan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik dan dia hanya bisa mengelak. Meskipun hanya bisa menghindari tendangan tanpa henti Xiao Yu, wajah Xiao Yan tetap tenang. Dia menyipit sedikit dan dengan tatapan tajam dia terus mencari kelemahan lawannya untuk dieksploitasi. Xiao Yan memblokir rentetan terus-menerus tendangan Xiao Yu dengan tangannya. Sungguh, sepertinya Xiao Yu bukan idiot, dia tidak berusaha keras untuk berurusan dengan Xiao Yan dan meskipun serangannya tampak agresif, paling banyak mereka akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiao Yan yang buru-buru mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat dengan puas. Dia berjingkat maju sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk menyerang. Tetapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari domba jinak menjadi serigala yang ganas. Dengan telapak tangan Xiao Yan yang melengkung menunjuk padanya, Xiao Yu merasakan kekuatan isap yang kuat tiba-tiba menariknya dan dia terhuyung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan ke depan, Dou Qi di tubuh Xiao Yu dengan cepat menyatu di kakinya. Dia akan berdiri teguh di tanah. Namun, daya isapnya tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah kekuatan pendorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Tiba-tiba jatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong oleh ledakan keterampilan tiba-tiba Xiao Yan. Xiao Yu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglung dan mencoba bereaksi, sesosok menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya dengan cepat ke tanah. Bangsat, tuan ini akan memperkosamu hari ini. Memar-memar di wajahnya dan luka-luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menarik napas saat kedua tangannya menjepit nadi Xiao Yu di pergelangan tangannya yang pucat. Xiao Yu kaget setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yan. Dengan berlalunya detik demi detik, saat dia berjuang melawan pedangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi semakin merah karena tenaga dan amarah. Namun, Xiao Yan terbukti lebih kuat. Dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya mati rasa. Setelah berjuang dengan sia-sia untuk periode waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa menyerah pada usahanya yang sia-sia. Dia, yang merasa sangat malu, menatap tajam ke arah Xiao Yan, dadanya yang sedikit naik turun, saat dia memarahinya, bajingan kecil. Biarkan aku pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, mengernyit karena memar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke bawah sambil mencibir, biarkan kamu pergi. Apakah saya tertabrak untuk apa-apa? Saya bilang saya akan memperkosa Anda hari ini. Untuk memiliki seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya dan juga membuat ancaman berulang kali untuk memerkosanya, Xiao Yu tidak tahu harus bagaimana. Ketika dia yakin Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih belum bisa pergi. Dia hanya bisa menatap mata kepadanya dan mendengus absurditas situasi. Kau bajingan kecil, kamu bahkan belum tumbuh. Katakan hal-hal itu ketika kamu sudah benar-benar dewasa. Dengan kejantanannya yang dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menunduk, dia dengan jahat menjawab, kamu ingin mencobanya. Merasa agak terancam oleh tatapan tajam Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang sombong, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagunya dengan senyum dingin mengejek, jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu. Mengucap bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi ketika dia melihat wanita ini. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi mengingat situasinya, jika Xiao Yan mundur, tidakkah dia akan menderita tanpa apapun? Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan ganas,
dia mendorongnya ke bawah dan menekan dirinya dengan kuat ke tubuhnya. Gerakan tiba-tiba Xiao Yan membuat Xiao Yu tertegun dan mulutnya sedikit terbuka. Dia masih belum menyangka kejutan karena dilanggar. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba sunyi, ia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kiri ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya mengayun-ayunkan kakinya yang panjang dan ramping, dan membelainya. Ada perasaan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu Stevene, sebelum mengeluarkan pekikan kekerasan. Dengan telinganya yang sedikit berdering, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, dengan cepat berlari menuruni gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Jeritan itu berlanjut beberapa saat sebelum perlahan-lahan mereda. Wajah Xiao Yu memerah karena marah dan matanya menyala-nyala dengan amarah putih ketika dia menatap ke bawah keabunan yang tak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak tajam, "Xiao Yan, kau bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping." Menonton sosok Xiao Yan menghilang, wajahnya berubah jelek saat dia menghancurkan tanah di sebelahnya dengan kedua tinju. Setelah melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan pemandangan di dekatnya, untuk sementara waktu, Xiao Yu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat ke bawah ke beberapa cetakan tangan tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan rasa kebas di kakinya. Xiao Yu mengepalkan giginya dan menyangga tubuhnya, melawan perasaan lemah yang memeras tubuhnya dan ingin menangis ketika melihat pakaiannya yang berantakan. Bukan saja dia gagal memberi pelajaran kepada anak kecil yang nakal itu, bahkan dia dimanfaatkan olehnya. Hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Namun kali ini, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang, tentu saja tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah tersentuh oleh bocah itu. Xiao Yu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menginjak kakinya dan memaki dengan suara rendah, "Bajingan kecil, kamu lebih baik tidak memberiku kesempatan, kalau tidak." Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitamnya yang halus terembus angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit, kemudian dengan agak sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah dengan gelisah lari menuruni gunung, Xiao Yan cepat-cepat bersembunyi di balik semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin yang mengalir di punggungnya. Baru setelah dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Dia menggosok hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya ke dada dan meraih lengan lainnya. Menatap dengan ekspresi menerawang di wajahnya, dia berbisik, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. Hehehe, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan emosiku. Sepertinya keluhan masa kecil saya benar-benar berjalan lebih dalam dari biasanya. Xiao Yan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Sambil menarik napas panjang, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali keadaan pikirannya yang tenang, dia perlahan-lahan menuju keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh untuk melihat gadis berpakaian hitam bersandar di pohon dari kejauhan. Dia canggung tertawa, "Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun Er yang jauh itu dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di sekitar pinggang kecilnya mengalir bebas dalam angin saat matanya yang indah menyapu Xiao Yan. Senyum palsu muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Xiao Yan GG, aku baru saja melihat Xiao Yu dengan marah berjalan lewat. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi?" Dengan malu-malu menyentuh hidungnya, Xiao Yan berjalan maju dan dengan kering berkata, "Siapa yang tahu mengapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi?" Menonton Xiao Yan yang tertawa, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiao Yan GG ada bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan merasa sedikit bersalah. Tetapi dia dengan polos mengangkat bahu dan berkata, "Kamu tahu, aku terpaksa melakukannya." Tertawa ringan, Sun Er mengerutkan bibir kecilnya. Tangannya memegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak bergerak. Besok adalah hari untuk pergi ke paviliun metode Qi untuk mencari teknik baru, Xiao Yan GG harus bersiap. Dia berkata saat dia pergi tetapi suara itu tetap ada. Paviliun metode Qi berdiri di dalam klan.
Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat paviliun kolosal di depannya dan menghela napas, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di hadapannya. Di papan nama di depan gedung ada 3 kata terukir, Qi Method Pavilion, yang memancarkan keagungan kuno. Ini adalah tempat paling penting di seluruh klan Xiao, Paviliun Metode Qi. Setiap metode Qi tunggal yang telah dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir, semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah fondasi di mana klan Xiao mengamankan statusnya sampai hari ini. Sebagai tempat terpenting klan, keamanan di paviliun sangat ketat. Pada setiap hari, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao dilarang masuk. Hanya setelah upacara kedewasaanlah, tempat ini akan sementara dibuka untuk klan. Menyipitkan matanya, Xiao Yan dengan singkat menyapu pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi paviliun yang disembunyikan oleh bayangan. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahu dia bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi dengan ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam paviliun, Xiao Yan memperhatikan bahwa aura kuat bersembunyi tak terlihat. Tampaknya klan benar-benar sangat menghargai paviliun metode Qi ini. Sedikit memutar kepalanya, Xiao Yan bertukar pandangan cepat dengan Sun Er. Keduanya melihat sedikit senyum di mata yang lain. Jelas, para penjaga yang bersembunyi di daerah sekitarnya telah terdeteksi oleh mereka berdua. Saya sudah mengumumkan aturan tentang masuk ke paviliun metode Qi berkali-kali di masa lalu. Jadi saya tidak akan mengulanginya secara rinci lagi. Singkatnya, setelah memasuki paviliun metode Qi, Anda semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang diizinkan untuk hanya satu metode Qi yang kompatibel dengan atribut mereka. Jangan mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap membawa lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Karena itu, kalian semua harus memperhatikan. Berdiri di atas tangga, tatapan memerintah Xiao Zhan menyapu pemuda di bawahnya ketika dia mengatakan ini dengan nada serius. Ya, kelompok itu berteriak bersemangat sebagai balasan. Semua orang menatap paviliun raksasa dengan hasrat bermata berapi-api. Memperoleh metode Qi yang lebih baik sama dengan mendapatkan kepala lebih dari rekan-rekan seseorang, langsung menempatkan diri mereka di depan. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap anggota klan. Karena kamu semua jelas tentang peraturan, mari kita mulai saja. Xiao Zhan mengangguk puas. Dia mengambil langkah mundur dan mengungkapkan pilar batu yang ada di depan pintu paviliun. Tinggi pilar itu sekitar 1 meter dan di atasnya ada bola kristal bening. Dengan gerakan tangannya, 2 penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam besar itu. Pintu-pintu itu menghasilkan derit rendah ketika mereka perlahan-lahan terbuka. Setelah menentukan atributmu, kamu bisa memasuki paviliun. Ingat, saat masuk, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut Anda yang sesuai. Jangan sengaja berkeliaran di jalan yang salah. Mengangguk-angguk ke arah kerumunan, Xiao Zhan memberi isyarat agar ujian dimulai. Melihat sinyal Xiao Zhan, seorang pemuda di depan dengan penuh semangat melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal, cahaya hijau samar dikeluarkan. Atribut angin. Oke, Anda bisa masuk. Xiao Zhan melirik bola kristal ke samping dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang sudah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, mengerumuni Qi Method Pavilion. Melihat kerumunan menipis di sekelilingnya, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er dengan manis mengulurkan tangannya. Metode Qi Clan sebenarnya tidak menarik perhatiannya sedikitpun. Namun demikian, karena Xiao Yan tertarik, dia dengan senang hati akan menemaninya. Karena pasangan itu tidak terburu-buru, tidak sampai semua orang sudah masuk sehingga mereka mulai perlahan-lahan berjalan menaiki tangga. Melihat ini, Xiao Zhan hanya bisa memberi mereka tatapan tak berdaya. Xiao Yan melontarkan senyum lebar pada Xiao Zhan dan menyentuh bola kristal dengan telapak tangannya. Lampu merah menyala, beberapa kali lebih terang daripada sebelumnya, menandakan afinitas untuk atribut api. Xiao Zhan sudah tahu atribut putranya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan anggukan kecil, matanya tiba-tiba melesat melintasi daerah sekitarnya dan kemudian dia dengan tidak mencolok melangkah maju. Membiarkan batuk, Xiao Zhan membungkuk ke depan dan mengucapkan dengan suara lembut, Passage of Fire, Jalur 3, Kamar 43.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Zhan, Xiao Yan awalnya terkejut, tetapi segera merasa itu lucu ketika dia menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiao Yan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er untuk diuji. Sun Er memandang bola kristal mengkilap dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dengan pandangan enggan, dia dengan ringan mendorong bola kristal dengan jarinya. Mengikuti sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja tenang tiba-tiba meledak dalam cahaya merah lagi. Untuk saat-saat singkat, bola menjadi panas dan mempesona seperti bola api. Terkejut oleh bola kristal yang sekarang berubah menjadi bola api, mulut Xiao Zhan terbuka sedikit ketika dia tanpa sadar mengambil napas yang tajam. Bola api bertahan untuk waktu yang singkat dan hanya sampai Sun Er menarik jarinya bahwa api perlahan mulai mati. Setelah cahaya mereda, orang bisa melihat berbagai retakan tipis menutupi seluruh bola kristal. Pahit menatap bola kristal yang berada di ambang kehancuran, Xiao Zhan hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan tatapan yang tampaknya dipenuhi dengan makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, cepat masuklah. Tes, tubuh api yang murni. Sangat memalukan bahwa dia tidak dilahirkan dengan afinitas untuk atribut kayu. Kalau tidak, dia akan menjadi seorang alkemis yang lahir secara alami. Sementara Xiao Yan tetap kaget dengan kejadian yang terjadi sebelumnya, dia mendengar suara Yao Lao yang penuh dengan keheranan. Mengangguk diam-diam di dalam hatinya, Xiao Yan menatap Sun Er yang berjalan ke arahnya. Mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke paviliun metode Qi. Mata Xiao Zhan tertuju pada dua orang yang berjalan berdampingan, dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Itu akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kaca. Dia membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Gadis ini Sun Er, dia tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga kecantikan yang nyata. Tapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Dia jauh lebih baik daripada Nalan Yanran itu. Kalau saja Yan Er bisa memiliki pengantin wanita seperti dia, alangkah baiknya itu. Setelah mengatakan pikirannya dengan keras, Xiao Zhan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Dia tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar menghibur fantasi liar seperti itu. Ketika Xiao Zhan menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang akan memasuki paviliun, menegang sementara telinganya yang halus berbalik, seperti bola kristal dari sebelumnya, merah menyala dan memikat. Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu hitam pekat. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan suasana luas dan tenang di paviliun yang luas. Paviliun itu memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang menjadi asal setiap bagian. Mata Xiao Yan menyapu setiap bagian sebelum mereka akhirnya berhenti di Passage of Fire di paling kiri. Dengan sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang muncul dalam pandangannya adalah Sun Er yang malu-malu memerah. Terkejut, dia bertanya, Sun Er, ada apa? Dibawa kembali ke akal sehatnya oleh suara Xiao Yan, wajah merah Sun Er benar-benar memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiao Yan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, tidak apa-apa, mari kita bergegas dan mencari metode Qi. Xiao Yan membuat ekspresi bingung, tetapi kemudian menunjuk ke Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Sun Er mengangguk dengan acuh tak acuh sementara sedikit merah masih melekat di wajahnya. Melirik ke samping pada wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiao Yan hanya bisa berdetak. Dia buru-buru memimpin jalan, menatap lurus ke depan. Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalan, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalan ketiga. Setelah sekilas, Xiao Yan mengarahkan Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada dalam jalur ini tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, beberapa meter terpisah satu sama lain, adalah pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu terbuka ada tirai cahaya merah samar. Tirai merah ini adalah jenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan.
Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalamnya, mereka harus terlebih dahulu memecahkan penghalang ini. Sudah ada beberapa anggota klan yang telah memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda, dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Kadang-kadang, suara hambatan menembus terdengar, disertai dengan sorakan perayaan yang terdengar dari dalam paviliun. Selama masa itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga tidak bisa membantu tetapi menunjukkan wajah penuh iri. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati diri mereka sendiri, menyaksikan anggota klan di kedua sisi, yang terbakar dengan semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiao Yan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu yang ditandai dengan angka 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur khusus itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang terampil telah mencoba untuk memecahkan penghalang, namun, mereka semua menabrak dinding. Tidak peduli tentang tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiao Yan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya. Xiao Yan GG, dengan melakukan ini, apa yang Paman Xiao anggap menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi. Melihat tindakan Xiao Zhan, Sun Er mengedipkan matanya dengan lembut dan bertanya dengan senyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiao Yan menoleh ke belakang dan menjawab dengan pura-pura ganas, "Gadis kecil, kamu lebih baik bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun." Jika tidak, geli dengan ekspresi Xiao Yan, Sun Er melontarkan senyum dan mengerutkan wajahnya yang indah. Perilaku kekanak-kanakan seperti ini langsung menyebabkan mata anggota sekitarnya terbelalak. Setelah membalas senyum menggoda, Xiao Yan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terpisah. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er malas bersandar di dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dengan pakaian ketatnya. Saat ini matanya terkunci erat ke Xiao Yan yang sedang mengumpulkan Dou Qi-nya. Di dalam mata yang berkedip itu, api keemasan pucat berkedip. Hah! Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiao Yan tiba-tiba menendang tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadapi penghalang. Selanjutnya, siku kanannya mencabut saat pekikan angin yang menusuk pelan terdengar. Akhirnya, dia dengan keras meninju penghalang lampu merah saat dia memutar dirinya sendiri. Octane Blast. Memberikan teriakan tertekan di benaknya, tinju Xiao Yan dengan keras menghantam penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari pusat penghalang. Hancurkan. Mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai lampu merah hancur seperti kaca. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Dari samping, melihat penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan bertepuk tangan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, "Itu teknik pertarungan yang bagus." Kekuatan serangannya sangat kuat. Xiao Yan meretakkan lehernya dan merentangkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Itu hanya begitu-begitu saja." Setelah mendengar pernyataan Xiao Yan, anggota lain di jalan tiba-tiba merasakan dada mereka mengencang. Teknik pertempuran konyol seperti itu hanya begitu-begitu saja. Benar-benar pernyataan yang mendorong trauma. Hehe, ayo pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang, tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada sebuah meja batu, tempat sebuah gulungan berwarna merah gelap dengan tenang diletakkan. Xiao Yan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang ditulis di belakang gulungan, metode Huang Qi tinggi, membakar api. Ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik klan. Tidak buruk, tidak buruk. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak upaya untuk kepentingan Xiao Yan GG. Tawa lembut datang dari belakangnya. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya.
Tangan seputih salju tiba-tiba melesat keluar dari belakang Xiao Yan dan mengambil gulungan merah gelap dari tangannya. Dengan kepalanya dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, "Xiao Yan GG, meskipun kamu mungkin bisa mendapatkan metode Qi yang lebih tinggi di masa depan. Faktanya adalah, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huang Qi tinggi, sebenarnya agak rendah." Xiao Yan mengangguk dengan senyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiao Yan, Sun Er sedikit mengerutkan kening, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jari-jarinya, sebuah gulungan kuno tampak muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti warna batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuan Qi. Tinggi, manipulasi api, Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut. Xiao Yan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa Anda bukan seseorang yang terlalu bertele-tele, metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depan Anda. Jadi, terimalah. Melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangan, Xiao Yao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan dengan teknik pelatihan Hai Huang. Xiao Yan GG, Sun Er mengerutkan mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyum lembut, Xiao Yan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiao Yan GG dapat memperoleh metode Qi yang lebih baik. Menonton Xiao Yan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, dia berkata, "Aku akan percaya padamu untuk saat ini." Xiao Yan menatap anggota klan lainnya, masing-masing terkejut, sambil berjalan keluar dari ruangan. Mengangkat bahu dengan lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan tanpa tujuan ke depan, dengan santai mengobrol. Karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Karena paviliun metode Qi biasanya dilarang untuk semua orang, itu adalah kesempatan langka untuk berada di dalamnya hari ini. Karena itu, mereka memutuskan untuk memuaskan keingintahuan mereka. Tepat ketika mereka akan meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki ruangan kecil dan mengambil gulir metode Lao Xuan Qi. Menemani Xiao Yan, mereka kemudian melanjutkan menyusuri lorong-lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik tahun ini di paviliun metode Qi. Setiap lorong memiliki banyak orang yang berkerumun di antara dinding-dindingnya, sementara setiap orang memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka ketika mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lainnya bisa terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyum tipis di wajahnya yang kecil. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan meregangkan tubuh, dia tertawa sambil menatap Sun Er, "Waktunya hampir habis, ayo kita harus pergi." Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di sudut sebelum langsung menuju ke pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan di salah satu jalan setapak, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajahnya yang menawan tersipu ketika dia berkeliaran terus-menerus di bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia sedang mencoba segala yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak mampu memecahkan penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat, pita di pinggangnya yang mengikatkan dirinya erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas ketika alisnya dirajut dengan manis. Suasana hati Xiao Mei semakin buruk saat itu, dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahu nomor kamarnya, memberitahunya bahwa sangat penting untuk meraih metode Qi itu. Setelah memahami setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, dia akhirnya mendapatkan potongan informasi dari yang bertanggung jawab atas pengaturan paviliun metode Qi. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode atribut angin Huang Qi yang tinggi, maka dia akan menjadi yang terdepan dalam persaingan memperebutkan kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, ia mengabaikan memperhitungkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut, tetapi dia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lainnya meneteskan air liur karena memikirkan untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa mengoyangnya.
Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh satu orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi dua orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, itu seperti mencoba menimba air menggunakan ember berlubang. Sekarang, 2 jam sudah berlalu. Jika dia tidak bisa segera menghancurkan perlindungan di ruangan itu, maka Xiao Mei akan berakhir dengan tangan kosong. Memikirkan konsekuensi dari tidak bisa mendapatkan metode Ki Tunggal, mata mulai berair. Dengan tatapan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah terangkat ketika dia melihat seseorang yang akrab. Tidak terlalu jauh, seorang pemuda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah tetapi penampilan Xiao Yan telah membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiao Yan dengan harapan bahwa dia akan membantunya. Anggota lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan baru dalam penampilan dan mengikuti tatapannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda karena tatapan mereka memiliki sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan setapak yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiao Yan masih berjalan ke depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Tanpa melirik Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan penghinaan diri, saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat ketika dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti retribusi, aku benar-benar orang yang menjijikkan. Anda menuai apa yang Anda tabur. Xiao Mei berjongkok dengan lembut ke tanah. Bahunya berkedut sedikit ketika tangisan tertahan bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing yang ditinggalkan saat dia duduk di tanah, anggota muda di sekitarnya menghela nafas dengan sedih sambil menggelengkan kepala mereka. Xiao Mei terisak ringan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan-lahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut. Pemuda yang telah berjalan pergi telah berbalik dan berjalan perlahan ke arah Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. Minggir, Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. Oh, Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan gembira, memberi jalan padanya. Di bawah tatapan ingin tahu, namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangannya yang terentang, bocah itu menarik napas ringan. Semua orang diam, lalu tiba-tiba ada riak seperti guntur. Memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya yang seperti cambuk. Membuat suara krek, itu merobek udara sekitarnya. Bang! Tendangan kejam mendarat di penghalang menyebabkan riak dengan cepat berdenyut melalui itu. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap di udara untuk sementara waktu sebelum Xiao Yan perlahan-lahan menurunkan kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit, dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. Biao Ge, terima kasih, aku minta maaf. Xiao Mei dengan malu-malu mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan yang melewatinya. Lupakan. Xiao Yan melirik gadis yang kehilangan semua kesombongannya dan memberinya anggukan kecil sebelum menghilang dari mata yang mengaguminya.